sesuai dengan takdir dari Tuhan. Takdir tak ada satupun. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, serial mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan menggunakan kelembut cerdasan hati nurani. Berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini, sehingga kian dewasa kita menapaki bumi tercinta ini. Pemirsa, ketika kita mencoba untuk merujuk pada salah satunya di surah Al-Baqarah, ya, insya Allah ayat 20 itu berbicara hati. Banyak sekali di dalam Al-Quran berpikir dengan hati, termasuk di dalamnya dalam Sahih Adabul Mufrad juga disebutkan al-akal itu, ya, al-akli fi qalbi, akal itu terletak di dalam hati nurani. Kemudian juga Rasulullah bertutur dalam Sahih Bukhari Muslim, jika hati atau segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh perilaku manusia, demikian juga sebaliknya. Nah, kemudian kita mencoba untuk melihat dalam salah satu karya yang legendaris dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yakni dalam salah satu karyanya Tibbul Qulub. Di dalam Tibbul Qulub disebutkan bahwa berangkat dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka sampailah Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada kesimpulan secara garis besar bahwa hati manusia itu terbagi dua. Tiga maksud kami. Yang pertama adalah qalbun mayit. Kemudian yang kedua qalbun marid. Yang ketiga qalbun salim. Manakah di antara tiga hati ini yang ada pada diri kita? Tentu hanya Allah dan diri kita lah yang paling paham. Orang lain tidak perlu untuk difahamkan, dimengertikan tentang siapa diri kita. Tetapi dari diri kita, sikap perilaku kita akan terpancar pada sisi mana atau pada bagian mana kecenderungan hati kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertalian dengan Idul Kurban, maka apakah hati kita termasuk salah satu di antaranya atau punya kecenderungan yang 50-50 atau yang lainnya? Mengapa? Karena ibadah korban itu merupakan satu kewajiban, sunnah muakkad, tetapi kewajiban bagi orang-orang yang mampu. Mampu itu pengertiannya adalah mampu untuk mencukupi kebutuhan dasarnya dalam sehari-hari. Nah, antara lain makan, minum, ya, pakaian, kemudian tempat tinggal. Selebihnya itu adalah pakai hal-hal yang bersifat sekunder, ya, seperti televisi, kemudian handphone, kemudian kendaraan dan sebagainya. Meskipun itu amat penting bagi kita, tetapi dalam pandangan akidah Islam itu adalah yang sekunder, artinya melengkapi. Bukan tidak dibutuhkan, tetapi melengkapi. Orang Islam, mukmin, mukminat, muslimin, muslimat yang kaya itu tentu saja niscaya jika kayanya itu adalah berkah. Demikian juga saudara-saudara kita yang lain, agama dan kepercayaan apapun, Hindu, Buddha, Nasrani, Konghucu, kepercayaan. Kalau kita semuanya dalam keadaan mampu atau setidaknya lebih dari 70 atau 70% mampu, maka Indonesia insya Allah dalam
kemakmuran, tapi keadilan juga niscaya. Dan keadilan itu juga bersumber dari hati. Adilkah kita ketika kita berada di bulan Zulhijjah, menyempatkan diri seoptimal mungkin, ya. Pada 2 episode yang lalu, ya, itu saya sampaikan tentang nyelengi. Nah, sebagai bentuk kesungguhan kita untuk berkorban, kita periksa hati kita. Apakah termasuk di dalamnya salah satu golongan yang disebut oleh Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah hati yang sakit. Qalbun marid. Hati yang sakit itu seperti apa? Hati yang sakit itu adalah hati yang penuh dengan kedengkian. Hati yang penuh dengan kegundahan. Mengapa? Dengki, gundah, iri, menista. Karena tidak ditaburi dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diambil kasih sayang itu dari Allah. Sehingga hatinya sakit. Namun sakit hati ini lazimnya tidak dirasa oleh yang empunya. Karena secara fisik sehat. Bahkan secara ekonomi juga mapan. Namun karena hatinya sakit, maka meskipun ada panggilan Idul Korban, tidak tertarik untuk menunaikan, melaksanakan ibadah yang sangat sakral ini. Kemudian yang kedua adalah qalbun mayit. Ya. Hati yang mati. Hati yang mati seperti apa? Ateisme. Contoh yang paling mudah, munafikisme. Jadi orang-orang munafik dan orang-orang ateis itu hatinya sudah mati. Kenapa mati? Karena ditutup oleh dirinya sendiri. Oleh kebodohannya, karena apa? Merasa sudah cukup. Apapun yang ada di dirinya sudah cukup. Oleh kesombongannya. Mengapa hati yang mati itu sombong? Karena sudah merasa benar sendiri. Jadi kalau ada orang yang merasa benar sendiri, ya, sudah kaya raya tetapi juga tidak berkorban, salah satunya di suasana korban ini, maka itulah hati yang mati. Betapapun seruan itu datang bertubi-tubi, peringatan datang bertubi-tubi, tetapi tidak dianggap oleh mereka yang sudah mati hatinya. Orang yang mati hatinya itu ibaratnya itu sumbum bukmum umbyum fahum layar jiun. Jadi ditutup dari muka, dari belakang, samping kanan, samping kiri. Tinggal dari atas dan bawah petunjuknya. Dan yang terakhir adalah qalbun salim, hati yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan. Mengapa? Karena dirinya selalu pandai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah lewat ibadah korban yang didasari dengan kesabaran dan sholat. Qalbun salim senantiasa semua manusia berbeda apapun agama dan kepercayaannya, termasuk suku bangsanya, warna kulitnya, dicintai dengan baik. Itulah 3 hati atau 3 macam hati yang dikelompokkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Semoga bermanfaat.